Coba deh bayangin sejenak, kamu itu seorang gubernur. Reputasimu cemerlang, dikenal cerdas, berkuasa, dan citra moralmu bersih banget. Oke. Seharian penuh kamu bikin keputusan-keputusan krusial yang dampaknya ke jutaan orang. Terus malamnya, pas lagi santai, kamu bikin satu pilihan. Cuma satu. Tapi pilihan itu ceroboh banget, impulsif, sampai bisa hancurin seluruh karirmu dalam sekejap. Wow. Ini bukan skenario film loh. Ini beneran terjadi sama Elliot Spitzer, gubernur New York. Iya, kisah yang terkenal itu ya. Jadi pertanyaannya tuh bukan cuma kenapa orang pintar melakukan hal bodoh, tapi jangan-jangan ada sesuatu yang lebih mendasar yang lagi terjadi di otak kita semua. Nah, itu dia. Dalam pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas fenomena yang mungkin jadi jawabannya. Decision fatigue, atau ya, kelelahan mengambil keputusan. Misi kita adalah cari tahu, dari sumber-sumber yang ada, gimana setiap pilihan yang kita buat, dari yang sepele banget sampai yang penting, ternyata nguras satu sumber daya mental yang sama. Dan yang menarik dari konsep ini tuh, cara dia mengubah pandangan kita soal tekad atau kemauan keras. Oh, gimana tuh? Selama ini kan kita mikirnya itu soal kekuatan karakter ya, sesuatu yang sifatnya moral. Tapi semua riset ini menunjukin gambaran yang beda banget. Beda gimana? Tekad itu ternyata lebih mirip sumber daya biologis yang terbatas, kayak bensin di tangki mobil. Oke. Analoginya bagus. Kalau udah habis ya habis. Dan pas tangki itu kosong, kita bukan cuma jadi capek. Kita jadi versi diri kita yang beda. Lebih impulsif, lebih gampang nyerah, dan... Lebih rentan sama godaan. Jujur ya, saya nggak pernah kepikiran kalau milih kemeja buat kerja atau mutusin mau makan siang apa, itu bisa nguras energi mental. Iya kan, kedengerannya sepele. Sepele banget. Kayak, gimana mungkin aktivitas sekecil itu punya dampak gede? Emang ada buktinya? Awalnya emang kedengeran nggak masuk akal, tapi eksperimen-eksperimen buat memuji ini hasilnya konsisten banget. Contohnya? Coba bayangin salah satu studi ini. Peneliti bagi peserta jadi 2 kelompok. Kelompok pertama kita sebut aja tim pembuat keputusan. Oke. Mereka diminta bikin serangkaian pilihan soal barang-barang konsumsi, pilihannya banyak, detail, antara berbagai jenis sabun, lilin, kaus kaki. Mereka harus benar-benar milih mana yang mau diambil. Oke, jadi mereka aktif berpikir dan memutuskan ya. Terus kelompok kedua? Kelompok kedua sebut aja tim evaluator. Cuma diminta ngelihat barang yang sama dan menilainya. Nah, nggak milih. Nggak milih. Mereka cuma mikir, sabun ini wangi. Tapi nggak ada beban buat memutuskan. Nah, setelah itu, kedua kelompok dikasih tugas lain yang sama sekali nggak nyambung, tapi butuh tekad. Tugas apa tuh? Misalnya, mecahin teka-teki geometri yang sebenarnya nggak bisa dipecahin. Atau nahan tangan mereka di air es selama mungkin. Saya bisa tebak nih arahnya kemana. Tim yang udah capek milih-milih tadi pasti nyerah duluan kan? Tepat sekali. Dan bedanya signifikan banget. Kelompok yang udah bikin banyak keputusan sepele tadi, nyerah jauh lebih cepat di teka-teki dan nggak tahan lama ngerendam tangan di air es. Wah, Ini nunjukin kalau tindakan memilih, bahkan buat hal kecil, itu beneran nguras sumber daya mental yang sama dengan yang kita pakai buat gigi dan nahan sakit. jadi beneran kayak otot ya, makin sering dipakai buat mutusin sesuatu, ya makin capek dia. Persis, makin lelah. Sama keseharian kita. Tentu, ada penelitian lain yang dilakuin di lingkungan yang kita semua tahu, mall. Oh, di mall. Gimana tuh? Para peneliti nyegat pembeli secara acak. Mereka ditanya, kira-kira udah berapa banyak keputusan yang Anda buat selama belanja hari ini? Banyak sih itu. Dari milih toko, bandingin harga, milih ukuran, warna. Betul. Nah, setelah wawancara singkat itu, para pembeli diminta ngerjain beberapa soal matematika sederhana. Menarik. Tapi tunggu dulu. Kalau di mall, kan kita juga capek jalan kaki berjam-jam. Gimana peneliti bisa yakin ini murni capek mental, bukan capek fisik, yang bikin orang jadi males ngitung? Pertanyaan bagus banget. Dan para peneliti udah ngantisipasi itu. Oh ya? Mereka juga ngumpulin data soal berapa lama pembeli itu udah di mall dan seberapa lelah fisik yang mereka rasain. Pas datanya dianalisis, mereka nemuin kalau kelelahan fisik emang ada pengaruhnya sedikit, tapi faktor yang paling kuat buat nebak seberapa cepat seseorang nyerah di soal matematika adalah jumlah keputusan yang mereka buat. Wow. Makin banyak keputusan, makin jelek performa matematikanya. Nggak peduli seberapa capek fisik mereka. Ini bukti kuat kalau belanja sampai lelah itu bukan cuma lelah kaki, tapi juga lelah otak. Wah, oke. Ini mulai membuka mata.
Kalau kelelahan habis belanja aja bisa bikin kita malas ngerjain matematika, saya jadi ngeri ngebayangin dampaknya ke keputusan-keputusan yang jauh lebih gede, Nah, keputusan yang misalnya bisa nentuin nasib seseorang. dan disitulah kita ngelihat konsekuensi yang paling dramatis dan terus terang cukup meresahkan. Oke, Ada satu studi yang fenomenal yang ngamatin lebih dari 1.000 keputusan oleh Dewan Pembebasan Bersyarat di Israel selama hampir setahun. Mereka nyatet tiap keputusan, apakah narapidana disetujui buat bebas atau enggak, dan yang paling penting, mereka nyatet waktu kapan keputusan itu dibuat. waktu. Kenapa waktu jadi sepenting itu? Karena waktu nunjukin tingkat kelelahan mental para hakim, pola yang mereka temuin itu mencengangkan. Gimana polanya? Narapidana yang kasusnya di sidang pagi-pagi, pas hakimnya masih seger, punya peluang sekitar 65% buat dibebasin. Cukup tinggi ya? Peluang yang sama juga muncul tepat setelah Dewan Hakim istirahat makan siang. Oke, masuk akal. Abis istirahat, energinya keisi lagi. Terus apa yang terjadi pas mereka mulai capek? Nah, di sini masalahnya. Semakin sore, peluang pembebasan bersyarat itu turun drastis. Sedrastis apa? Jlok sampai di bawah 20%. Bahkan seringkali deketin 0. Gila sih. Itu artinya nasib seseorang bisa beneran bergantung pada hakimnya udah makan sandwich atau belum. Terdengar begitu kan? Itu sangat tidak adil. Betul. Dan penting buat ditekenin, ini bukan karena hakimnya jahat atau nggak profesional. Mereka hakim berpengalaman, ini cerminan cara kerja otak manusia secara biologis. Maksudnya? Setelah bikin keputusan berulang kali, cadangan energi mental yang secara fisiologis itu terkait sama kadar glukosa di otak jadi terkuras. Oke. Pas capek, otak kita secara alami nyari jalan pintas. Opsi paling aman dan paling gampang yang mempertahankan status quo. Jadi, dalam kasus ini, Nolak pembebasan bersyarat itu pilihan yang lebih gampang daripada ngambil resiko dengan ngebebasin seseorang. Nggak perlu analisis mendalam, tinggal bilang tidak. oke, ini berlaku buat hakim. Tapi gimana ini relevan buat kita yang nggak bikin keputusan hidup mati orang lain tiap hari? Pola yang sama terjadi di hidup kita, skalanya aja lebih kecil. Pas kamu kena decision fatigue, ada 3 kecenderungan utama. Pertama, kamu jadi lebih sering nunda-nunda. Ah, iya. Punya tugas penting yang butuh keputusan, tapi karena rasanya berat banget, kamu malah ngewindar dan nonton serial. Kena banget. Yang kedua, Kamu jadi lebih impulsif. Inilah alasan kenapa lorong kasir di supermarket itu penuh permen, soda, majalah gosip. oh iya benar juga. Setelah sejam bikin ratusan pilihan merek sereal, tomat yang mana, deterjen tekadmu udah di titik terendah. Kamu lihat coklat dan otakmu yang capek bilang, ah udahlah ambil aja. Dan yang ketiga, Yang ketiga, kamu jadi korban empuk penawaran tambahan atau upselling. Ini klasik banget pas beli barang mahal kayak mobil atau barang elektronik. wah ini kayak serangan terakhir pas pertahanan kita paling lemah ya. Saya jadi ingat waktu beli laptop. Gimana tuh? Setelah berjam-jam bandingin prosesor, RAM, ukuran layar, merek, saya udah beneran capek. Terus pas di kasir, penjualnya nawarin asuransi tambahan, antivirus, tas laptop, mouse. Hahaha, paket lengkap ya. Dalam kondisi normal, mungkin saya bakal nolak. Tapi waktu itu, saya cuma pengen prosesnya cepat selesai. Akhirnya saya keluar bawa semua aksesori yang mungkin nggak terlalu saya butuhin. Nah, itu dia contoh sempurnanya. Saya sangat bisa ngerasain itu. Tapi ini jadi muncul pertanyaan lain. Emang semua jenis keputusan itu sama melelahkannya? Gimana kalau itu sesuatu yang kita nikmatin? Maksudnya, Misalnya, saya suka ngerakit PC. Jadi milih-milih komponen itu proses yang seru buat saya. Atau contoh dari sumber kita, milih hadiah dari daftar pernikahan, harusnya kan nggak capek dong? itu pertanyaan yang sangat relevan, dan peneliti juga penasaran soal itu. Terus, Mereka nguji skenario ini. Ada sekelompok peserta yang antusias banget diminta milih hadiah pernikahan dari daftar yang panjang. Awalnya hasilnya beda. beda gimana? Setelah sesi milih selama 4 menit, mereka nggak nunjukin tanda kelelahan mental. Masih penuh energi. Nah, kan? Jadi kalau kita suka, kita nggak bakal capek. Tunggu dulu, ada lanjutannya. Oh, Peneliti kemudian memanjangin sesi milih itu jadi 12 menit, dengan lebih banyak opsi. Dan disinilah kejutannya. apa tuh? Setelah 12 menit, bahkan peserta yang paling antusias sekalipun nunjukin tingkat kelelahan mental yang sama persis kayak mereka yang dari awal udah nganggep tugas itu ngebosenin. Loh, kok bisa?
Jadi kesenangan itu emang bisa nunda efeknya, tapi nggak bisa ngilangin. Pilihan yang menyenangkan pun kalau dilakuin berlebihan, tetap bakal nguras tangki bensin mental kita. Jadi ada batasnya ya, di mana kesenangan itu tetap berubah jadi beban. Betul. Dan ada satu lagi nuansa yang menarik. Ternyata, bikin keputusan buat orang lain, itu nggak secapek bikin keputusan buat diri sendiri. Oh ya, kenapa gitu? Kalau kamu diminta milihin sofa buat kantor seorang kenalan yang jarang kamu temuin, beban mentalnya jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kamu nggak harus hidup dengan konsekuensi pilihan itu. Ah, iya juga. Nggak akan lihat sofa itu tiap hari. Beda banget pas milih sofa buat ruang tamumu sendiri. Taruhannya jauh lebih tinggi. Jadi tingkat keterlibatan pribadi sama besarnya konsekuensi buat diri kita sendiri itu faktor utama yang bikin pengambilan keputusan jadi nguras energi. Tepat. Makin besar dampaknya buat hidup kita, makin cepat energi kita terkuras. Tepat. Itulah inti dari beban pengambilan keputusan. Oke. Mari kita balik lagi ke titik awal kita. Politisi dan orang-orang berkuasa kayak Elliot Spitzer, sumber yang kita bahas ini nyorot gimana kombinasi dari decision fatigue bisa bikin orang, terutama pria, jadi lebih rentan sama godaan. Betul, baik itu finansial maupun seksual. Ini koneksi yang cukup berani sih. Gimana riset ngebuktiinnya? Ada sebuah eksperimen yang dirancang cerdik banget buat ngelihat hubungan ini. Dalam studi itu, sekelompok pria dikasih pilihan finansial sederhana. Pilihannya apa? Mau nerima sejumlah uang yang lebih kecil sekarang juga, atau nerima jumlah uang yang jauh lebih besar tapi harus nunggu sebulan. Ini tes klasik buat ngukur pengendalian diri nih. Oke, tes standar. Ya. Terus di mana variabel godaannya dimasukin? Nah, disinilah bagian cerdiknya. Tepat sebelum mereka bikin pilihan finansial itu, pesertanya dibagi lagi. Separuh dari mereka dilihatin serangkaian foto wanita yang oleh panel penilai independen dianggap sangat menarik. Oke. Kelompok lainnya dilihatin foto wanita yang dinilai biasa saja. Atau bahkan foto pemandangan dan mobil. Cuma melihat foto beberapa saat. Dan hasilnya? Jangan-jangan cuma lihat foto aja bisa ngubah keputusan mereka? Persis, hasilnya dramatis banget. Pria yang baru aja lihat foto wanita-wanita menarik, jadi jauh lebih nggak sabar secara finansial. Serius? Mereka secara signifikan lebih cenderung milih hadiah uang yang lebih kecil saat itu juga, ngorbanin keuntungan yang lebih besar di masa depan. Wow. Sebaliknya, kelompok yang lihat foto biasa atau foto mobil nggak nunjukin perubahan perilaku. Wow, itu luar biasa. Kok bisa ya cuma ngelihat gambar aja punya efek sekuat itu ke keputusan finansial? Apa penjelasan ilmiah di baliknya? Teorinya, ini respons yang udah tertanam dari evolusi. Melihat calon pasangan potensial, bahkan cuma dalam bentuk gambar, itu secara nggak sadar ngaktifin bagian otak yang fokus ke imbalan jangka pendek. Kayak ada saklar yang kepencet gitu ya? Iya, seolah-olah saklarnya geser dari mode merencanakan masa depan ke mode dapetin sumber daya sekarang juga buat maksimalin peluang reproduksi. Prioritas mentalnya bergeser. Gila sih. Godaan visual itu tampaknya punya dampak unik ke pengambilan keputusan pria. Oke, sekarang semuanya jadi masuk akal kalau kita sambungin lagi ke kasus Spitzer. Nah, Coba bayangin skenarionya. Seorang pria yang energinya udah terkuras habis setelah seharian penuh bikin keputusan tingkat tinggi sebagai gubernur, cadangan tekadnya udah di titik nol. mudah kosong tangkinya. Terus malamnya, dalam kondisi rentan itu, dia dihadapkan sama godaan visual yang kuat di internet. Kombinasi ini beneran resep sempurna buat bencana. Persis, itu adalah perfect storm di dalam pikiran. Kelelahan akibat keputusan udah ngeruntuhin pertahanan mentalnya, dan godaan itu datang pas dia paling nggak mampu ngelawannya. Jadi ini bukan cuma soal karakter yang lemah ya, tapi ada faktor biologi dan psikologi yang kuat banget yang lagi bekerja melawannya. Betul sekali. Jadi kalau kita tarik kesimpulan besar dari semua ini, kemampuan kita buat bikin keputusan yang baik, buat nolak godaan, buat bersikap rasional, itu semua bukan sumber daya yang nggak terbatas ya. Sama sekali bukan. Setiap pilihan, dari sarapan apa sampai kebijakan apa, semuanya narik dari rekening bank tekad yang sama. Benar sekali. Dan ketika rekening itu kosong, kita jadi versi diri kita yang lebih buruk, lebih impulsif, lebih suka nunda, dan lebih gampang nyerah sama apapun godaan yang ada di depan mata. Entah itu sepotong kue coklat, Pembelian impulsif di toko online, atau dalam kasus ekstrim kayak Spitzer, sebuah keputusan yang menghancurkan hidup. Ini beneran bikin kita ngelihat perilaku manusia dengan cara yang sangat sekali beda. sangat beda. Bukan lagi sekedar hitam putih soal baik dan buruk. Cepat! Dan mungkin ini bisa jadi sebuah pemikiran untuk kamu bawa pulang.
Lain kali kamu sadar kamu bikin pilihan yang kamu sesali. Misalnya? Mungkin kamu ngebentak orang yang kamu sayang setelah hari yang panjang di kantor. Atau nggak sengaja beli barang mahal yang nggak kamu butuhin pas lagi browsing tengah malam. Coba deh, ambil jeda sebentar. Oke. Jangan langsung nyalahin karaktermu atau nganggap dirimu orang yang lemah. Coba tanya ke diri sendiri. Sebenarnya udah berapa banyak keputusan yang aku buat hari ini? Bisa jadi itu bukan sebuah kegagalan moral. Bisa jadi itu cuma otakmu yang lagi kehabisan bahan bakar.